Video bahan ajar untuk kelas 6 SD oleh Handi Hidayat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah pagi ini kalian berbahagia? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan materi iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bergelimangan harta, ada yang kekurangan harta, ada yang meninggal ketika masih muda, dan ada yang meninggal ketika sudah tua. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk meyakini sepenuh hati atas qada dan qadar atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami lebih lanjut tentang qada dan qadar, anak-anak silahkan untuk memperhatikan uraian sebagai berikut. Memahami qada dan qadar. 1. Pengertian qada dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah menetapkan segala kehidupan umatnya. Umatnya diwajibkan untuk meyakini sepenuh hati atas adanya qada dan qadar. Karena qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Qada menurut bahasa merupakan hukum atau ketentuan. Qada juga berarti segala sesuatu yang belum terjadi, menyangkut kepada segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk ciptaan Allah. Qada juga ada terlebih dahulu, baru kemudian qadar. Kemudian qadar. Qadar menurut bahasa berarti kepastian. Qadar merupakan suatu kepastian dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu penciptaan, peniadaan, ataupun perubahan yang terjadi pada makhluk ciptaan Allah. Qadar juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah. Manusia akan mengetahui qada dan qadar ketika keduanya terjadi dan mereka mengalaminya. Selanjutnya, macam-macam takdir. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sering juga disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdir itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom merupakan suatu ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Berikut ini contoh dari takdir mubrom, yaitu yang pertama, jenis kelamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia tidak dapat mengubah kepada jenis kelaminnya. Meskipun ada yang bisa mengubah jenis kelaminnya, itu semua tidak bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang bisa, maka semua itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari takdir mubrom, yaitu kematian. Kita sebagai makhluk Allah tidak dapat memprediksi kapan datangnya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada Al-Quran bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di dunia akan mengalami kematian.
Dan ketika kematian itu datang, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian tersebut. Kemudian yang ketiga dari takdir mubrom yaitu terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwasanya nanti di hari akhir akan terjadi hari kiamat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Yang pasti Allah telah menetapkan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Selanjutnya, pengertian dari takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq merupakan suatu takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diubah oleh usaha manusia. Adapun contoh dari takdir mu'alaq yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang miskin dan berusaha dengan keras bisa menjadi orang kaya. Yang kedua dari takdir mu'alaq yaitu orang yang sakit jika berobat. Jika dia bersungguh-sungguh dalam berobat, kemudian Allah menghendakinya untuk sembuh, maka itu termasuk kepada takdir mu'alaq. Selanjutnya, contoh ketiga dari takdir mu'alaq yaitu orang yang kurang pandai dan berusaha belajar. Ketika kita kurang pandai tetapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi lebih cerdas dan pandai. Nah, anak-anak, sudah jelas ya perbedaan dari takdir mubrom dan takdir mu'alaq, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. 1. Melatih diri agar senantiasa bersyukur dan bersabar. 2. Meyakini bahwa cobaan dan rintangan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjauhkan diri dari sikap sombong dan putus asa. Nah, anak-anak, telah sampailah kita di penghujung materi. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.